Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bisa upload lagi nih, Family Mbah Yat. Kali ini Family Mbah Yat ada mesin las ya, Dayden. Dia pakai IGBT, Dayden ini. Awalnya sih orangnya bilang itu dari PCB-nya ada yang kebakar. Nah, pas dicek bener terbakar ya di bagian ini. Nah, ini udah saya kasih timah ya. Kalau untuk PCB-nya udah gosong semua dia. Udah gosong semua. Akhirnya PCB-nya itu saya kerok, saya habiskan yang gosong itu. Karena untuk PCB yang gosong biasanya itu malah bisa nyambung arus listrik ya, arus ininya ya, strumnya ya. Itu bisa sebabkan konslet dia nanti kemana-mana. Makanya kalau ada PCB elektro yang terbakar, biasanya harus dibersihkan dulu karena pengaruh dia untuk ini bisa short ke yang lainnya dia. Bisa gabung. Untuk simpelnya seperti ini ya, areng atau broster gitu ya. Nah, itu kan nanti bisa menghantarkan arus listrik juga dia. Nah, awalnya sih orangnya ngomong hanya minta tambahin timah aja. Nah, begitu saya cross check semuanya, ternyata bukan hanya tambah timah saja. Ini nih. Nah, dioda untuk outnya ini jebol dia sampai patah kakinya semua ya. Akhirnya kita ganti di sini pakai tipe 60 F30 dia. Untuk 60 F30 saya nggak ada, akhirnya saya pakai berapa ini ya? Sama ini punyanya mesin las juga copotan. Oh, D92 strip 02. Nah, karena ini kan orangnya darurat, besok hari Sabtu katanya. Karena biasanya hari Sabtu itu wayai bayaran. Sedangkan mesin lasnya ini jebol. Akhirnya kita pakai D92 strip 02. Karena kalau nunggu ini kan kita beli online itu sekitar 2 hari ya biasanya. Kalau untuk yang lainnya sih di cross check sih bagus semua ya. Hanya memang kendalanya ini karena ini sudah gosong. Nah, gosong sama orangnya tetap dikasih baut lagi, dikencengin sampai habis semua. Akhirnya hilang semua ininya, hitam semua. Nah, itu jalan satu-satunya kita harus bersihkan PCB yang kebakar. Kalau teman-teman nggak bersihkan, nah itu masih bisa apa konslet gitu ya. Untuk PCB-nya yang terbakar itu memang harus dibersihkan dia. Harus dikerok semuanya. Nah, baru kita kasih timah lagi. Nah, untuk PCB-nya kan udah bolong. Akhirnya saya akalin pakai ini
Sordel Wick biasanya sebut ini Sordel Wick ini. Good Wick. Nah, biasanya kan ini dipakai untuk orang-orang teknisi servis apa HP ya biasanya buat pembersih timahnya ini. Akhirnya saya pakai karena kan ini dasar apa bahan dasarnya ini tembaga ini. Tembaga langsung nyerap timah. Nah, saya lipat-lipat ini saya sambung ke jalurnya semua. Saya coba tes gini kuat sih. Ini Dayden MMI 120 ya, 120 ampere MMA. Dia berbasic IGBT biasanya ini. Hampir sama kayak lakoni-lakoni itu GBT. Ini awal mulanya sebenarnya sepele dia dari kipasnya udah nggak mampu dia ya, udah lemah mungkin masih dipaksa terus sama tukang lasnya ini dia gunainnya kawatnya mungkin agak besar ya, melebihi kapasitas dari mesin Dayden ini. Jadi ini timbul panas ya terbakar. Oke, solusinya gitu aja teman-teman. Kalau untuk PCB elektro yang terbakar, kalau kita mau buatkan jalur lagi, diusahakan PCB yang gosongnya itu harus dibersihkan dulu semua. Karena PCB itu yang gosong itu udah jadi arang ya, itu bisa membuat short ya, bisa nyambung ala apa? Arus-arus listriknya dia. Bisa kena ke jalur-jalur yang lain. Makanya harus dibersihkan, solusinya harus dikerok semuanya yang hitam. Karena kalau nggak dikerok, begitu kita kasih timah lagi, kasih jalur lagi nih, nanti begitu kita start on-nya ini ya, dia bisa ada protek biasanya begitu. Karena yang sering saya alami itu dari mesin las 200 ampere, di atasnya 200 pun pernah ada terbakar gitu ya. Yang 3 pas juga pun pernah. Nah, itu saya pernah sekali buat servis mesin las kebakar itu nggak dikerok PCB-nya, ternyata nimbulkan protek karena short itu ya. Karena dia yang gosongnya itu masih bisa nyambung arus listrik ke jalur yang lain. Ini pengalaman buat teman-teman itu biar bisa memahami ya kalau untuk PCB terbakar itu masih bisa mengantarkan arus listrik dia. Oke teman-teman, mungkin teman-teman ada terkendala dengan mesin lasnya sama seperti mesin mesin las Dayden ini yang PCB-nya terbakar bisa dibuatkan jalur lagi tapi harus dibersihkan dulu ya semuanya itu. Nah, di cross check lagi semuanya. Kalau memang udah oke semua ya tinggal lanjut dipasang ke casingnya lalu di tes untuk mesin las. Nah, ini kita coba untuk outnya. Di sini minnya, di sini plus. Nah, kita bisa lihat jarumnya jalan ya. Nah, kalau kita balik nanti dia enggak. Nah, tuh enggak ada jalan kan. Jarumnya diam dia.
tadi begitu saya awal belum buat jalur ini, saya tes bolak-balik itu jebol, dia itu nyambung. Saya pikir diodanya udah saya lepaskan, udah dilepas, saya coba cross check lagi jalur PCB-nya. Ternyata masih nyambung semua. Ya memang itu solusinya. Yang terbakar ini harus kita kerok semuanya sampai bersih, kita buatkan jalur lagi. Adapun jalur yang lain terkena gitu ya, terpotong, kita kasih jalur lagi baru lagi. Itu caranya. Mudah-mudahan bisa dimengerti sama teman-teman sobat Bayat atau family Bayat. Nanti kita share-share lagi tentang servis-servis elektro yang lain-lainnya. Kita berbagi pengalaman. Sampai di sini dulu, teman-teman. Sampai jumpa lagi nanti di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah dukung channelnya Bayat. Sudah like, komen, dan subscribe.